Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Allah. Nomor induk mahasiswa SKP 2102049B, program studi profesi nurse. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang penyakit glaukoma. Adapun yang akan kita jelaskan pada hari ini adalah pengertian, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi, pemeriksaan diagnostis, dan penata laksanaan. Baiklah, untuk pertama kita jelaskan untuk pengertian dari glaukoma. Glaukoma adalah suatu keadaan di mana tekanan bola mata tidak normal atau lebih tinggi daripada normal yang mengakibatkan kerusakan saraf penglihatan dan kebutaan. Kemudian kesamaan kenaikan tekanan intraokuler yang berakhir dengan kebutaan. Adapun glaukoma berasal dari kata Yunani yaitu glukos yang berarti hijau kebiruan, yang memberikan kesan warna tersebut pada pupil penderita glaukoma. Kelainan mata glaukoma ditandai dengan meningkatnya tekanan bola mata, atrofi saraf optikus, dan menciutnya lapang pandang. Kemudian glaukoma juga adalah suatu penyakit di mana tekanan di dalam bola mata meningkat sehingga terjadi kerusakan pada saraf optikus dan menyebabkan penurunan fungsi penglihatan. Kemudian penyebab dari glaukoma. Penyebab glaukoma sebagai berikut. Yang pertama, bertambahnya produksi cairan mata oleh badan siliari, kemudian berkurangnya pengeluaran cairan mata di daerah sudut bilik mata atau di celah pupil. Faktor-faktor risiko dari glaukoma adalah umur, di mana risiko glaukoma bertambah tinggi dengan bertambahnya usia. Terdapat 2% dari populasi usia 40 tahun yang terkena glaukoma. Angka ini akan bertambah dengan bertambahnya usia. Kemudian riwayat anggota keluarga yang terkena glaukoma. Untuk glaukoma jenis tertentu, anggota keluarga penderita glaukoma mempunyai risiko 6 kali lebih besar untuk terkena glaukoma. Risiko terbesar adalah kakak adik, kemudian hubungan orang tua dan anak. Kemudian yang ketiga, tekanan bola mata. Tekanan bola mata di atas 21 mm Hg berisiko tinggi terkena glaukoma. Meskipun untuk sebagian individu, tekanan bola mata yang lebih rendah sudah dapat merusak saraf optik. Untuk mengukur tekanan bola mata dapat dilakukan di rumah sakit mata atau pada dokter spesialis mata. Kemudian obat-obatan pemakaian steroid yang secara rutin, misalnya pemakaian obat tetes mata yang mengandung steroid yang tidak terkontrol oleh dokter, obat inhaler untuk penderita asma, obat steroid untuk radang sendi, dan pemakaian obat secara rutin lainnya. Kemudian patofisiologi dari glaukoma. Aqueous humor secara kontinu diproduksi oleh badan siliar atau sel epitel processus siliari bilik mata belakang untuk memberikan nutrien pada lensa. Aqueous humor mengalir melalui jaring-jaring trabekular, pupil bilik mata depan, trabecular meshwork, dan kanal scalum. Tekanan intraokuler TIO dipertahankan dalam batas 10-21 mm Hg, tergantung keseimbangan antara produksi dan pengeluaran aliran aqueous humor di bilik mata depan. Peningkatan TIO akan menekankan aliran darah ke saraf optik dan retina sehingga dapat merusak serabut saraf optik menjadi iskemik dan mati.
Selanjutnya menyebabkan kerusakan jaringan yang dimulai dari perifer menuju ke fovea centralis. Hal ini menyebabkan penurunan lapang pandang yang dimulai di daerah nasal atas dan sisa terakhir pada temporal. Kemudian manifestasi klinis dari glaukoma adalah umumnya dari riwayat keluarga ditemukan anggota keluarga dalam garis vertikal atau horizontal memiliki penyakit serupa. Penyakit ini berkembang secara perlahan namun pasti. Penampilan bola mata seperti normal dan sebagian besar tidak menampakkan kelainan selama stadium dini. Pada stadium lanjut, keluhan lain yang muncul adalah sering menabrak akibat pandangan yang menjadi jelek atau lebih kabur, lapangan pandang menjadi lebih sempit hingga kebutaan secara permanen. Gejala lainnya adalah mata merasa sakit tanpa kotoran, kornea suram, disertai sakit kepala hebat dan terkadang sampai muntah. Kemudian penglihatan yang berkurang cepat, nyeri di mata dan sekitarnya, udema kornea, pupil lebar dan refleks berkurang sampai hilang. Kemudian lensa mata keruh. Selain itu, glaukoma akan memperlihatkan gejala sebagai berikut: tekanan bola mata yang tidak normal, rusaknya selaput jala, menciutnya lapang penglihatan akibat rusaknya selaput jala yang dapat berakhir dengan kebutaan. Komplikasi dari glaukoma. Komplikasi dari glaukoma menurut berbagai sumber, yang salah satunya adalah kebutaan. Kemudian pemeriksaan diagnostik pada glaukoma dapat dilakukan sebagai berikut. Yaitu dengan pemeriksaan menggunakan alat oftalmoskop untuk melihat fundus bagian mata dalam yaitu retina, diskus, optikus, makula, dan pembuluh darah retina. Kemudian tonometri adalah alat untuk mengukur tekanan intraokuler. Nilai mencurigakan apabila berkisar antara 21 sampai 25 mm Hg dan dianggap patologi bila melebihi 25 mm Hg. Tonometri dibedakan menjadi dua, antara lain tonometri Schiotz dan tonometri aflanasi. Kemudian tonometri Schiotz, pemakaian tonometri Schiotz untuk mengukur tekanan bola mata dengan cara sebagai berikut. Penderita diminta terlentang, mata diteteskan tetrakain, ditunggu sampai penderita tidak merasa pedas. Kelopak mata penderita dibuka dengan telunjuk dan ibu jari. Kemudian telapak tonometer akan menunjukkan angka pada skala tonometer. Pembacaan skala konversi pada label untuk mengetahui bola mata dalam milimeter air raksa. Pertama, pada tekanan lebih tinggi 20 mm Hg dicurigai adanya glaukoma. Kemudian bila tekanan lebih dari 25 mm Hg, pasien menderita glaukoma. Kemudian untuk tonometri aflanasi, dengan tonometer aflanasi diabaikan tekanan bola mata yang dipengaruhi kekakuan sklera atau selaput putih mata. Tekanan melakukan tonometri aflanasi adalah diberi anestesi lokal tetrakain pada mata yang akan diperiksa. Kemudian kertas fluorosin diletakkan pada selapak lendir. Kemudian didekatkan di alat tonometer pada selaput bening, maka tekanan dinaikkan sehingga lingkaran tersebut mendekat sehingga bagian dalam sempit. Kemudian dibaca tekanan pada tombol putaran tonometer aflanasi yang memberi gambaran setengah lingkaran berimpit. Tekanan tersebut merupakan tekanan bola mata. Dengan tonometer aflanasi ini
Bila tekanan bola mata lebih dari 20 mm Hg dianggap sudah menderita glaukoma. Kemudian pemeriksaan lampu slit. Lampu slit digunakan untuk mengevaluasi ophthalmik, yaitu memperbesar kornea sklera dan kornea inferior sehingga memberikan pandangan oblik ke dalam tuberkulum dengan lensa khusus. Kemudian perimetri kerusakan nervus opticus memberikan gangguan lapang pandang yang khas pada glaukoma. Secara sederhana, lapang pandang dapat diperiksa dengan tes konfrontasi. Kemudian menggunakan pemeriksaan ultrasonografi. Ultrasonografi dalai gelombang suara yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi dan struktur okuler. Ada dua tipe ultrasonografi, yaitu E-scan ultrasound berguna untuk membedakan tumor maligna dan benigna, mengukur mata untuk pemasangan implan lensa okuler, dan memantau adanya glaukoma kongenital. Yang kemudian yang B-scan ultrasound berguna untuk mendeteksi dan mencari bagian struktur dalam mata yang kurang jelas akibat adanya katarak atau abnormalitas lainnya. Kemudian penata laksanaan untuk glaukoma. Glaukoma bukanlah penyakit yang dapat disembuhkan. Glaukoma dapat dicegah untuk menghambat kerusakan lanjut dari lapang pandang dan rusaknya saraf penglihatan. Yang tujuan penatalaan adalah menurunkan TIO atau tekanan intraokuler ke tingkat yang konsisten dengan mempertahankan penglihatan dan penata laksanaan. Penata laksanaan berbeda-beda tergantung klasifikasi penyakit dan respon terhadap terapi. Yang pertama, terapi obat. Yang pertama menggunakan acetazolamid, Diamok Gluvac 500 mg oral. Yang kedua, pilocarvin HCl 0,6% 1 tetes per jam. Kemudian bedah laser untuk penembakan laser untuk memperbaiki aliran humor aqueous dan menurunkan TIO. Kemudian bedah konvensional. Kemudian yang iridektomi perifer atau lateral dilakukan untuk meningkatkan sebagian iris untuk memungkinkan aliran humor aqueous dari kornea posterior ke anterior. Trabelektomi atau pseudos filtrasi dilakukan untuk menciptakan saluran balu melalui sklera. Mungkin hanya inilah yang bisa kami sampaikan, dan semoga bermanfaat untuk kita sekalian, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.